Buntut endorse ala Jokowi, Prabowo dikecam Jenderal Wayang, tersandera apa-apa. Saudara-saudara sekalian, untuk kita bersama-sama melanjutkan pembangunan dan memperbaiki kehidupan masyarakat, saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih, dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Saya bertekad mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Ada rumor yang bilang Prabowo itu kemarin endorse Lutfi karena diminta oleh Jokowi. Ya rumornya masuk akal. Gimana nggak minta di endorse? Surveinya kalah. Kemarin tuh baru rilis survei dari Kompas. Surveinya 28,9 lawan 28,1. Beda tipis banget. Tapi menang Andika. Lu bayangin tuh si Andika meskipun sendirian ngelawan koalisi partai tapi hebat juga surveinya. Meskipun awalnya tuh survei Andika tuh 1 digit di bawah 10%. Pelan-pelan naik dia. Ya makanya kan ada rumor karena Jokowi ketar-ketir akhirnya minta tolong kepada Prabowo buat ngendorse Ahmad Lutfi. Itu rumor. Gue nggak tahu bener apa enggak. Ya kalau gue sih melihat Prabowo ya di video itu tuh sebagai pakar ahli mikro ekspresi gadungan, gue melihat bahwa Prabowo di video itu tidak nyaman dan terpaksa. Ya itu kan opini gue sebagai pengamat gadungan. Nggak usah marah, logikanya begini. Calon dari Gerindra aja tuh di mana-mana nggak Prabowo endorse. Ada di Banten, Andra Soni nggak di endorse. Di Jawa Barat nggak di endorse. Di Jakarta juga nggak di endorse. Cuman diajak makan aja tuh si Emil. Cuman dia framing aja bilang di endorse. Nggak ada ucapan eksplisit Prabowo bilang dukung Emil. Ya apalagi si Emil kader Gerindra juga bukan. Tapi ya KDM, Andra Soni, ya dimanapun itu nggak ada. Bobby pun yang kader Gerindra di Sumut juga nggak di endorse. Cuman Ahmad Lutfi. Yang mana Ahmad Lutfi juga bukan kader Gerindra. Ini kan menimbulkan pertanyaan bagi para netizen. Ya makanya rumor tuh banyak kan di online. Ada yang bilang Prabowo tuh juga berhak loh kampanye karena dia ketua Gerindra. Ya peraturannya sih bilang nggak boleh. Kalau baca pasal jangan dicomot-comot prasmanan. Diomonginnya semuanya. Cuman gue nggak mau ngomongin itulah. Karena kan kemarin waktu Prabowo nyalon pun pasti dukung Jokowi kan gue diem juga. Jadi gue nggak mau ngomong gitu lah. Jadi kayak orang munafik gue kemarin gue diem sekarang gue keluar. Ini gue nggak ngomongin itu. Ya Prabowo mau kampanye atau enggak ya gue nggak ngurus deh. Kalau ini video mah kita ngomonginnya banyak rumor yang berkata bahwa Prabowo itu nggak nyaman. Udah begitu aja. Katanya macan Asia, tapi kok nurut sama pawangnya di Solo? Kenapa? Kasar ya kalimat gue? Iya, sekasar gaya politik Prabowo Subianto yang secara langsung mengendorse calon gubernur Jateng Ahmad Lutfi. Sekelas Prabowo Subianto sampai bilang saya sangat memohon. Aduh, Prabowo Subianto. Kalau gini ceritanya berarti real. Prabowo tuh berhasil melanjutin keberlanjutan zaman Jokowi, yaitu apa? Keberlanjutan cawe-cawe yang banget dan gak etis. Presiden ke-8 ini kan baru dilantik, belum ada 1 bulan. Tapi justru ini malah nunjukin kalau presiden baru masih tersandra sama Mulyono. Presiden baru gak belajar dari kesalahan presiden sebelumnya. Oh iya, memang istana bilang gak ada aturannya yang bilang presiden gak boleh memberikan endorsement kepada calon kepala daerah. Oke, misalnya memang tidak ada, tapi jelas kita aja menentang kepala desa yang memberikan dukungan kepada capres saat pilpres kemarin. Apalagi ini kepala negara, masa nggak kita tentang? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan, nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Ini kan mengkhianati kalimat Prabowo sendiri yang bilang kalau pilkada mah ya udah bebas aja siapapun yang mimpin. Kalau gini kan namanya Prabowo juga man of contradiction, king of lip service, sama aja kayak Mulyono. Mana kebaharuannya? Satu lagi yang bisa kita ambil sebagai pesan moral. Kalau sesederhana cawe-cawe aja Prabowo masih ngelanjutin, kita bisa berharap apa terhadap kebijakan bermasalah zaman Jokowi? Tapera, RUU TNI, RUU Polri, UU KPK, Cipta Kerja dan lain sebagainya. Ya kalau Prabowo aja masih ngelanjutin cawe-cawe, apalagi kebijakan-kebijakan bermasalah.
pasti tetap dilanjutin. Sehingga harapan untuk publik ya hilang kalau gini namanya. Kan ini lebih parah dari zaman Mulyono loh. Dulu Mulyono jadi presiden 10 tahun nggak pernah ngendorse kepala daerah secara terbuka kayak gini. Ya dia ubah-ubah aturan aja tapi. Ada yang bilang Prabowo ngomong kan sebagai ketua umum Gerindra, ya nggak bisa dong. Sekarang Prabowo tuh melekat. Presiden dan ketua umum melekat dalam diri dia. Jadi dia harus jadi contoh untuk publik bahwa presiden yang sekarang adalah presiden yang adil, memberikan kesempatan untuk semuanya, nggak cawe-cawe dalam politik praktis. Udah aja fokus ke dalam kebijakan dan juga pemerintahan, siapapun partnernya ntar di daerah. Ini mah namanya Jokowi nggak 3 periode, tapi Jokowi pakai second account. Aduh, sayang sekali. Ya tentu harus diterima juga konsekuensi bahwa ketika presiden sendiri yang turun tangan untuk memuluskan calegnya, maka tidak ada alasan lagi untuk menghalangi orang lain ikut campur di situ tuh. Jadi kemampuan kita untuk melihat netralitas justru lenyap segera ketika Pak Prabowo secara terang-terangan mendorong seseorang dalam kapasitas dia sebagai pimpinan Kim Plus, tetapi sekaligus orang lihat belum kan Pak Prabowo sebetulnya harus sudah berhenti menjadi politisi, dia udah jadi kepala negara, dari semua partai atau presiden dari semua rakyat. Kenapa masih ada favoritisme di Jawa Tengah? Itu justru akan jadi backfire effect tuh. Jadi perintah Prabowo atau endorsement Prabowo itu justru tidak akan efektif karena Jawa Tengah itu udah jadi semacam ladang pertempuran antara PDIP dan Jokowi, calon-calon Jokowi kan. Pak Prabowo Subianto ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya. Ketika seorang presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan. Jadi kita mau lihat sekarang bahwa Mega versus Jokowi itu ada di Jawa Tengah, dan saya kira apapun yang diupayakan oleh Pak Prabowo itu tidak akan berakibat, karena justru dengan turut campurnya Pak Prabowo akan terbaca bahwa Jawa Tengah sebetulnya sudah lemah tuh, sehingga mesti diturunkan Don Corleone dalam tanda petik, kira-kira begitu. Jadi jagoan terakhirnya diturunkan, nggak cukup lagi dengan Jokowi. Kesempatan kita untuk menonton politik yang bermutu akhirnya hilang juga tuh. Nah, kita mengucapkan itu di dalam upaya menerangkan kembali bahwa Prabowo itu udah presiden Republik Indonesia, bukan lagi bukan ketua partai, dan harusnya kan berlakulah prinsip ketika saya jadi presiden maka kepentingan rakyat mendahului kepentingan partai. Kan itu yang sering diasumsikan bahwa demokrasi tumbuh kalau seseorang yang sudah jadi pejabat publik dia tidak boleh lagi diikat oleh kedudukan dia sebagai pejabat partai. Dalam hal ini Pak Prabowo tidak boleh lagi memberi keterangan bahwa dia adalah pimpinan Kim Plus, yaitu Partai Gerindra yang memimpin. Oleh karena itu dia mengendorse seseorang yang dicalonkan oleh Kim Plus. Itu kurang elok dari segi etika. Presiden Prabowo Subianto ramai dikecam publik setelah mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, hingga disebut Jenderal Wayang. Meskipun baru saja diunggah, video pendukung tersebut diduga sudah dibuat sejak kunjungan terakhir Prabowo ke kediaman Jokowi. Dalam video yang beredar, baju yang dikenakan Presiden tampak sama dengan yang dikenakan saat bertemu Jokowi dan paslon di Pilkada Jateng tersebut. Video deklarasi dukungan Prabowo tersebut diunggah akun Instagram Ahmad Lutfi. Tak hanya mendukung, Presiden bahkan meminta suara rakyat Jateng untuk memiliki calon yang diusungnya. Seperti menemukan jawaban alasan Prabowo ke Solo, kini publik semakin memanas dan mengecam tindakan Prabowo.
Netizen seperti tak terima jika pimpinan negara dengan mudahnya memanggil Jokowi untuk membuat video endorse bersama Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Herannya gak habis-habis ini. Prabowo dipanggil oleh Jokowi ke Solo untuk memberikan endorse ke calon gubernur Ahmad Lutfi Taj Yassin. Kok bisa ya seorang presiden dipanggil untuk melakukan itu? Tulis akun X @nengmonika 10/11 yang mengunggah potret pertemuan Jokowi, Prabowo, Lutfi, Yassin lengkap dengan tangkapan layar video endorse. Unggahan tersebut kemudian menjadi pintu kecaman untuk presiden yang tengah berada di luar negeri. Jenderalnya gemuk, suaranya lantang tapi ternyata cuman wayang yang didalangi oleh orang kurus yang liciknya luar biasa, sebut Akeong _6 Jaka sama dengan petugas partai, Prabowo sama dengan petugas Jaka, tambah @kejora 82. Aneh bin ajaib, sosok Pak Prabowo yang cerdas, mantan Kopassus. Mendadak bisa bertekuk lutut Mulyono, tambah @radeningrat 99. Aneh tapi nyata, amazing kekuatan dinasti, tambah @nia_ami 24638. Underline, presiden di bawah komando ex-presiden, tulis @ain666_13. Ayo netizen coba diekspos itu Pak Wo tersandera apanya sama Mulyono, sebut @estuniniwa. Kukira macan Asia ternyata boneka, tambah @dodiagung_.